Kisah ini seorang kakek tua yang bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah mewah mendapat tugas merawat putri majikannya yang lumpuh total. Awalnya, ia merawat gadis itu dengan penuh kesabaran. Tetapi suatu hari, gadis itu ditemukan hamil. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi halaman rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota. Rumah itu milik seorang pengusaha kaya bernama Tuan Surya, seorang pria berusia 50-an yang memiliki banyak bisnis properti. Istrinya, Nyonya Retno, adalah wanita anggun yang meski usianya sudah kepala 4, tetap terlihat awet muda. Mereka hanya memiliki satu anak, seorang gadis bernama Rara. Rara, gadis berusia 23 tahun, seharusnya menjadi wanita yang sempurna cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga kaya. Namun, takdir berkata lain. Sejak kecelakaan tragis yang menimpanya 2 tahun lalu, Rara harus menjalani hidup di atas kursi roda. Saraf di kakinya rusak permanen, membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Sejak itu, dunianya berubah drastis. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa merawat Rara sepenuh hati, seseorang yang bisa diandalkan, dan cukup sabar menghadapi amarah serta kemurungan. Rara. Pilihan mereka jatuh pada seorang pria tua bernama Pak Karta. Pak Karta adalah pria berusia 65 tahun. Seumur hidupnya, ia bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya sendiri. Istrinya telah lama meninggal, dan anak-anaknya yang sudah berkeluarga jarang mengunjunginya. Hidupnya sepi. Ketika Tuan Surya menawarkan pekerjaan sebagai perawat pribadi Rara, ia menerimanya tanpa berpikir panjang. Di mata Pak Karta, pekerjaan ini cukup mudah, hanya merawat seorang gadis, mengajaknya bicara, dan memastikan kebutuhannya terpenuhi. Namun, ia tidak menyangka bahwa Rara bukanlah gadis biasa. Hari pertama Pak Karta bekerja, ia disambut oleh pembantu rumah tangga yang langsung membawanya ke kamar. Rara, kamar itu luas, bernuansa putih dengan jendela besar yang menghadap taman belakang. Di sudut ruangan, seorang gadis duduk di kursi rodanya, menatap kosong keluar jendela. Pak Karta melangkah mendekat, lalu dengan suara tenang berkata, "Permisi Nona, saya Pak Karta, perawat barumu." Rara menoleh, wajahnya cantik, tapi matanya terlihat kosong dan dingin. Ia menatap Pak Karta dari atas ke bawah, sebelum berkata dengan nada sinis, "Orang tuaku menyuruhmu ke sini? Bagus. Aku tidak butuh perawat, aku baik-baik saja." Pak Karta tersenyum tipis. "Saya hanya ingin membantu Nona." Rara mendengus. "Kalau kau ingin membantu, tinggalkan aku sendiri." Pak Karta paham ini bukan hal yang mudah. Rara bukan hanya lumpuh secara fisik, tapi juga terluka secara emosional. Namun, ia sudah berjanji pada Tuan Surya untuk merawat gadis itu. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Di luar kamar, Tuan Surya dan Nyonya Retno memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan. "Kau yakin dia bisa menangani Rara?" bisik Nyonya Retno, khawatir. "Kita lihat saja," jawab Tuan Surya. "Jika dia bisa melewati minggu pertama, maka dia memang orang yang tepat." Hari itu menjadi awal dari perjalanan panjang antara seorang pria tua dan seorang gadis. Lumpuh dua orang yang berbeda generasi, berbeda nasib. Tetapi tanpa mereka sadari, takdir telah menuliskan kisah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari pertama Pak Karta di rumah besar itu terasa berat. Rara hampir selalu menolak bantuannya. Jika ia mencoba membawakan makanan, Rara akan membuang sendoknya. Jika ia menawarkan bantuan untuk memindahkannya dari kursi roda ke tempat tidur, gadis itu akan berkata sinis, "Aku masih punya tangan, aku bisa sendiri." Namun, Pak Karta bukan orang yang mudah menyerah. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sabar. Jika Rara tidak mau makan, ia hanya akan duduk di sudut kamar, menunggu dengan tenang. Jika Rara marah, ia tidak menanggapi, hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nona pasti sedang lelah. Saya akan tetap di sini kalau butuh bantuan." Hingga akhirnya, suatu malam, sesuatu terjadi yang mengubah hubungan mereka. Hujan deras mengguyur atap rumah besar itu. Petir menggelegar di langit, menerangi pekarangan yang basah. Pak Karta sudah bersiap untuk tidur di kamarnya, yang kecil di dekat dapur, ketika tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari lantai atas. "Tolong! Tolong!" Pak Karta segera berlari menaiki tangga, mendobrak pintu kamar Rara yang tidak terkunci. Gadis itu terjatuh dari kursi rodanya dan tergeletak di lantai. Matanya penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ada sesuatu di bawah tempat tidur. Suaranya bergetar. Pak Karta segera memeriksa. Dengan susah payah, ia membungkuk dan mengintip ke bawah ranjang. Tidak ada apa-apa selain debu
dan beberapa benda kecil yang jatuh ke sana. Tidak ada apa-apa, Nona. Mungkin hanya bayangan. Rara masih terlihat ketakutan. Pak Karta menghela napas dan dengan hati-hati mengangkat tubuh. Gadis itu kembali ke kursi rodanya. Baru kali ini ia benar-benar menyadari betapa rapuhnya Rara. Dari luar, ia terlihat seperti gadis yang kuat dan angkuh. Tapi saat ini, yang ada di depannya hanyalah seorang gadis muda yang ketakutan dan kesepian. Saat Pak Karta hendak menarik tangannya, tiba-tiba jari-jari Rara mencengkeram erat lengan bajunya. "Jangan pergi." Pak Karta tertegun. Aku takut tidur sendirian malam ini," bisik Rara. Pak Karta menatap gadis itu lama. Dalam tatapannya, ia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah diperlihatkan Rara: ketulusan, ketergantungan, dan mungkin luka yang belum sembuh. Akhirnya, dengan suara rendah, ia berkata, "Baiklah, saya akan menemani Nona sampai tertidur." Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Karta dan Rara berbicara tanpa ada nada sinis atau kemarahan di antara mereka. Rara mulai menceritakan hidupnya sebelum kecelakaan, betapa ia dulu bebas berlari, betapa ia dicintai oleh banyak orang, dan betapa sekarang, setelah lumpuh, dunia terasa begitu gelap. Pak Karta mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, gadis ini hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Menjelang dini hari, suara napas Rara mulai teratur. Ia tertidur dengan tenang. Sementara Pak Karta duduk di sofa kecil di sudut ruangan, menatap gadis itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya sebagai perawat akan membawanya ke dalam kehidupan. Seorang gadis yang begitu rapuh dan penuh luka. Namun, ia juga tidak menyangka bahwa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah hubungan yang akan membawa mereka ke jalan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, hubungan antara Pak Karta dan Rara perlahan berubah. Gadis yang dulu selalu menolak kehadirannya, kini mulai terbiasa dengan keberadaannya. Meskipun masih sering bersikap dingin, Rara tidak lagi mengusirnya seperti sebelumnya. Bahkan, sesekali ia meminta bantuan Pak Karta tanpa rasa gengsi. Pak Karta pun semakin memahami Rara. Ia tahu bahwa di balik sikap angkuhnya, gadis itu menyimpan luka yang dalam. Tidak hanya karena lumpuhnya, tetapi juga karena perlakuan orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Pak Karta sedang mendorong kursi roda Rara ke taman belakang, gadis itu tiba-tiba berkata, "Menurutmu, apakah aku masih bisa dicintai?" Pak Karta terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menoleh ke arah Rara, yang menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong. "Kenapa Nona bertanya seperti itu?" tanyanya. Hati-hati, Rara menghela napas panjang. "Dulu, sebelum kecelakaan itu, aku punya tunangan. Dia pria yang sempurna, tampan, mapan, dan sangat mencintaiku. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Tapi begitu aku lumpuh, dia menghilang begitu saja." Pak Karta diam, membiarkan Rara melanjutkan. "Orang tuaku juga berubah. Mereka masih memberikanku segalanya, uang, fasilitas, dan kenyamanan. Tapi aku tahu, di dalam hati mereka, aku adalah beban. Mereka malu memiliki anak yang cacat." Suara Rara terdengar getir. "Jadi, aku bertanya padamu, Pak Karta, apakah seseorang sepertiku masih bisa dicintai?" Pak Karta menghela napas. "Nona Rara, cinta bukan soal fisik. Orang yang benar-benar mencintai tidak akan meninggalkan hanya karena seseorang jatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Nona masih punya hati, masih bisa merasakan, masih bisa membuat orang lain bahagia. Itu lebih penting daripada sepasang kaki yang bisa berjalan." Rara menoleh, menatap Pak Karta lama. Untuk pertama kalinya, matanya tidak lagi penuh kemarahan atau kesedihan, tetapi penuh dengan sesuatu yang lain, sesuatu yang sulit diartikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Rara dan Pak Karta semakin dekat. Pak Karta tidak hanya sekadar merawat, tetapi juga menjadi tempat curhat bagi Rara. Gadis itu mulai tersenyum lebih sering, bahkan tertawa kecil saat mendengar cerita-cerita masa muda Pak Karta. Namun, tanpa mereka sadari, perasaan di antara mereka perlahan mulai berubah. Suatu hari, Rara tiba-tiba memegang tangan Pak Karta lebih lama dari biasanya. Ia menatap pria tua itu dengan cara yang berbeda, seolah sedang mencari sesuatu dalam tatapannya. "Pak Karta, apa kau pernah mencintai seseorang begitu dalam, hingga kau rela melakukan apa saja untuknya?" Pak Karta terdiam, hatinya bergetar. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, dan itu membuatnya takut. "Nona, hubungan kita tidak seharusnya seperti ini," ujarnya dengan suara rendah. Namun Rara tersenyum tipis. "Siapa yang menentukan seharusnya? Aku hanya tahu
bahwa kaulah satu-satunya yang selalu ada untukku. Tidak peduli betapa buruknya aku memperlakukanmu dulu, kau tetap tinggal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Pak Karta menelan ludah. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar hubungan antara majikan dan pelayan. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya terjadi. Namun, di saat yang sama, ia sadar, hatinya juga mulai goyah. Mereka kini berada di ambang batas yang tipis antara kasih sayang dan perasaan yang terlarang. Hubungan antara Pak Karta dan Rara semakin dekat. Tapi bersamaan dengan itu, perasaan yang seharusnya tidak ada mulai tumbuh. Pak Karta berusaha menjaga batas. Namun Rara semakin terang-terangan, menunjukkan bahwa ia ingin lebih dari sekadar hubungan perawat dan pasien. Suatu malam, hujan kembali turun deras. Pak Karta baru saja selesai membereskan dapur ketika terdengar suara dari kamar Rara. Pak Karta, kemari. Suara Rara terdengar lembut, namun penuh dengan ketegasan. Dengan ragu, Pak Karta melangkah masuk ke kamar. Rara duduk di kursi rodanya, mengenakan gaun tidur tipis yang membuatnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Ada apa, Nona? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Rara menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku lelah, Pak Karta. Aku lelah merasa sendirian. Aku lelah merasa tidak diinginkan. Hanya kau yang selalu ada untukku. Pak Karta menelan ludah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda malam ini. Nona Rara, saya ini hanya perawat. Saya bukan orang yang pantas. Lalu, siapa yang pantas? Potong Rara. Cepat. Lelaki yang meninggalkanku saat aku lumpuh? Orang tuaku yang malu? Memiliki anak cacat, atau para pelayan yang hanya melihatku sebagai beban? Matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai wanita cacat yang menyedihkan. Pak Karta terdiam. Kata-kata Rara menembus hatinya seperti pisau. Lalu tiba-tiba, Rara menarik tangan Pak Karta, memegangnya erat. Tinggallah bersamaku malam ini. Pak Karta bisa merasakan tubuhnya menegang. Ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipikirkan perbedaan usia mereka, status sosial, dan batas moral yang seharusnya tidak dilanggar. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa hatinya sudah lama goyah. Bahwa di balik niatnya untuk menjaga batas, ia juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap gadis ini. Rara menarik tangannya lebih kuat. Mata mereka bertemu, dan di bawah hujan deras yang mengguyur malam itu, batas yang selama ini mereka jaga akhirnya runtuh. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan Pak Karta dan Rara. Batas yang seharusnya dijaga telah dilanggar, dan kini keduanya harus menghadapi konsekuensi dari apa yang telah terjadi. Sejak malam itu, Rara menjadi lebih lembut terhadap Pak Karta. Ia tidak lagi memanggilnya dengan nada perintah, tidak lagi memperlakukannya sebagai bawahan. Sebaliknya, ia menjadi lebih perhatian, bahkan mulai menunjukkan rasa cemburu jika Pak Karta terlalu lama berbicara dengan pelayan lain. Namun di sisi lain, Pak Karta justru semakin gelisah. Ia tahu apa yang telah mereka lakukan adalah kesalahan. Dan yang lebih buruk lagi, ia merasa dirinya telah mengecewakan prinsip hidupnya sendiri. Suatu pagi, Rara memanggilnya dengan suara lembut. Pak Karta, aku ingin berbicara denganmu. Pak Karta menelan ludah. Ia sudah menduga percakapan ini akan datang. Aku hamil. Dunia seakan berhenti berputar. Pak Karta terdiam di tempatnya. Tubuhnya membeku. Apa yang Nona katakan? Rara menatapnya lekat-lekat. Aku hamil, dan anak ini adalah anakmu. Jantung Pak Karta berdetak kencang. Napasnya tersengal. Nona, ini tidak bisa terjadi. Ini salah. Apa kata orang tuamu nanti? Apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui ini? Rara tersenyum tipis. Apa kau takut, Pak Karta? Kau takut mereka akan membunuhmu? Kau takut mereka akan membuangku? Aku takut mereka akan menyakitimu. Jawab Pak Karta dengan suara berat. Aku takut mereka akan merenggut kebahagiaan yang baru saja kau temukan. Rara menghela napas. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku ingin kita pergi, Pak Karta. Pergi dari rumah ini, dari kehidupan yang hanya membuatku sengsara. Aku ingin kita hidup bersama, membesarkan anak ini bersama. Pak Karta menggeleng pelan. Tidak semudah itu, Nona. Namun Rara menggenggam tangannya erat. Aku bukan lagi Nona Rara untukmu, Pak Karta. Aku hanya Rara. Aku hanya wanita yang mencintaimu. Pak Karta berdiri di tepi ranjang Rara, hatinya berkecamuk. Di satu sisi,
Ia tahu apa yang telah mereka lakukan tidak bisa diubah. Rara telah mengandung anaknya. Mereka tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Namun di sisi lain, meninggalkan rumah ini berarti menantang keluarga majikannya. Orang-orang yang memiliki kuasa untuk menghancurkan hidupnya. Pak Karta menarik napas panjang. Ia menatap Rara dalam-dalam, melihat keberanian dan tekad di matanya. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Baiklah, Rara. Kita akan pergi dari sini. Kita akan menjalani hidup kita sendiri." Rara tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang tulus dan penuh kebahagiaan. Di luar, angin berhembus lembut. Seakan alam pun ikut menyaksikan keputusan besar yang baru saja mereka buat. Pak Karta dan Rara tahu bahwa keputusan mereka untuk pergi bukanlah hal yang mudah. Namun, bagi Rara, ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebebasan dan hidup bersama dengan orang yang benar-benar mencintainya. Malam itu, di saat semua penghuni rumah telah tertidur, Pak Karta menyiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ia memasukkan pakaian Rara ke dalam sebuah koper kecil dan memastikan bahwa gadis itu nyaman di kursi rodanya. "Apa kau yakin ingin melakukan ini?" tanya Pak Karta dengan suara bergetar. Rara mengangguk mantap. "Aku lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada tinggal di sini dan terus merasa seperti orang mati." Pak Karta menarik napas dalam. Ia sadar bahwa perjalanan ini penuh dengan risiko. Tapi ia telah berjanji untuk melindungi Rara. Di bawah kegelapan malam, mereka menyelinap keluar dari rumah besar itu. Pak Karta mendorong kursi roda Rara dengan hati-hati, menghindari suara yang bisa membangunkan penghuni rumah. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai gerbang belakang, suara keras menghentikan langkah mereka. "Mau kemana kalian?" Pak Karta berbalik, dan jantungnya seketika berdegup kencang. Di hadapan mereka, berdiri Tuan dan Nyonya Wijaya, orang tua Rara, bersama beberapa pelayan. Wajah Tuan Wijaya merah padam. "Kau berani membawa putriku kabur, Karta?" Suaranya penuh amarah. Pak Karta menelan ludah, tetapi sebelum ia bisa menjawab, Rara berbicara lebih dulu. "Ayah, Ibu, aku yang ingin pergi. Aku mencintainya, dan aku ingin hidup bersamanya." Wajah Nyonya Wijaya menegang. "Apa kau sudah gila, Rara? Dia hanyalah seorang perawat tua. Bagaimana kau bisa mencintainya?" Rara menatap ibunya dengan mata penuh kebencian. "Setidaknya, dia tidak meninggalkanku seperti tunanganku. Setidaknya dia tidak menganggapku beban seperti kalian." Kata-kata Rara menusuk hati orang tuanya. Tuan Wijaya mendengus marah. "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Kau milikku, Rara. Kau tidak punya pilihan." Namun, sebelum Tuan Wijaya bisa melangkah lebih dekat, Pak Karta berdiri tegap di depan Rara, melindunginya. "Saya mungkin bukan siapa-siapa, Tuan, tapi saya mencintai putri Anda dengan tulus, dan saya akan melakukan apapun untuk menjaganya." Mata mereka bertemu dalam ketegangan yang mencekam. Akhirnya, Nyonya Wijaya menghela napas panjang. Ia melihat ekspresi putrinya, melihat bagaimana gadis itu benar-benar sudah berubah. "Jika itu yang kau pilih, Rara," suaranya melemah, "maka pergilah." Tuan Wijaya menoleh ke istrinya dengan ekspresi terkejut. "Kau serius?" Nyonya Wijaya hanya mengangguk. Dia sudah cukup menderita. Jika pria ini bisa membuatnya bahagia, maka biarkan dia pergi. Ada keheningan panjang. Tuan Wijaya menggeram marah. Tetapi akhirnya, ia menghempaskan tangannya dan berbalik. "Lakukan sesukamu, tapi jangan pernah kembali ke rumah ini." Rara menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Memang aku tidak akan kembali." Pak Karta dan Rara akhirnya meninggalkan rumah itu dan memulai hidup baru di desa kecil tempat Pak Karta dibesarkan. Hidup mereka sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu dimiliki Rara, tetapi penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Bayi mereka lahir beberapa bulan kemudian, seorang anak laki-laki yang sehat. Rara menatap anaknya dengan mata penuh kasih sayang, sementara Pak Karta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kita berhasil," bisik Rara. Pak Karta tersenyum, mencium keningnya dengan lembut. "Ya, kita berhasil." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rara merasa benar-benar bahagia.